Chris masih terlelap dalam tidurnya. Saat terbangun kakinya terasa kaku karena posisi yang sempit. Sebuah teriakan keras akhirnya menyadarkannya, membuatnya mengerti bagaimana ia bisa sampai di dunia para ksatria. Vanessa berlari ke arahnya. Ia kesal karena Chris masih di tempat tidur dan menyindir apakah ia butuh undangan khusus dari bibinya. Vanessa adalah siswi tahun ketiga dan ahli bela diri peringkat 2 yang terbaik di sekolahnya. Menatap gadis itu, Chris terpana. Seketika aura kemarahan Vanessa seakan menyala-nyala. Seorang wanita cantik berambut hitam lain sedang menyiapkan sarapan di dapur. Ia tersenyum cerah berkata bahwa hari ini sangat indah. Namanya Monica. Usianya 34 tahun. Dulu ia adalah ksatria liar kekaisaran dan anggota Ordo Centurion. Sebagai petarung peringkat 4, Monica dengan lembut meminta Vanessa untuk lebih baik pada Chris saudaranya. Mendengar itu Vanessa dengan marah menjawab bahwa Chris bukanlah saudaranya, melainkan musuh bebuyutan yang kini sedang sarapan dalam diam. Monica mengingatkan Chris untuk ikut kelas tambahan setelah makan. Chris pun setuju bahkan memanggil Monica ibu, sambil mengingat bahwa Vanessa benar mereka adalah musuh. Lebih dari musuh, Chris adalah penyebab kepergian suami Monica. 11 tahun lalu gerbang iblis terbuka, dan seluruh kekaisaran bersatu untuk mengusir mereka. Iblis berhasil mundur, namun meninggalkan keturunannya. Salah satunya adalah Chris Hollywell, putra sang iblis petarung peringkat 1. Saat sang tokoh utama mendekati wastafel, segelas air melayang dari belakang dan pecah mengenai tanduk di kepalanya. Begitu berbalik, Chris sadar bahwa Vanessa lah yang melempar gelas itu. Gadis itu berteriak marah mengatakan bahwa kekaisaran seharusnya tidak menerima orang sepertinya dan berharap ia lenyap. Sendirian Chris mencoba memahami mengapa saudari barunya begitu membencinya dan dengan mudah menghinanya. Tiba-tiba, sang pewaris muda iblis menyadari meski semua orang membencinya, tak ada yang berani menghadapinya langsung. Chris terus berpikir tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saat ia memikirkan cara sistem aktif hal itu, langsung terjadi. Pemuda itu terkejut dan tak bisa berkata-kata, hanya melihat sekeliling dengan panik. Setelah mempelajari kemampuannya, ia sangat senang karena bisa menyerap energi dari lawannya. Kemudian ia memutuskan untuk mencari penghuni rumah lainnya. Penyebab kepergiannya di kehidupan lampau adalah sebuah perkelahian di rumah sakit yang membuatnya kekurangan oksigen. Setelah melihat-lihat, Chris senang karena hanya Tante Monica yang ada di rumah dan memutuskan untuk mencoba kemampuan barunya. Namun ia tidak menyangka bahwa bibinya bukanlah orang biasa. Dengan gerakan cepat dan terampil, Monica sudah berada di depannya menodongkan pisau ke leher Chris, membuatnya sangat terkejut. Dengan senyum manis, sang bibi berkata bahwa ia tak butuh bantuannya tanpa melepaskan pisau tajam dari lehernya. Setelah menggunakan sistem Chris, akhirnya paham dan tingkat kebencian bibinya membuatnya terpana. Ia membungkuk minta maaf masih syok. Lalu ia bergegas pergi. Ia hanya berpikir bagaimana cara selamat dari kegilaan yang dingin ini. Setelah menghilang ke tempat yang lebih aman, pemuda itu berhenti untuk mengatur napas, masih ngeri dengan tingkat kebencian Monica. Namun di balik keterkejutannya, ia puas karena indikator energinya naik menjadi 1350. Chris mulai berpikir cara mengumpulkan energi baru dan terpikir untuk lebih sering bersama bibinya. Akan tetapi, ia segera membuang ide itu karena merasa cara itu lebih cepat mengantarnya pada akhir riwayatnya daripada mengumpulkan energi. Setelah berpikir ulang, sang putra iblis memutuskan untuk mundur dan menyelinap ke kamar Vanessa, berpura-pura ingin bicara. Saat itu Vanessa sedang berganti pakaian. Melihat Chris masuk, ia memekik kaget dan wajahnya langsung memerah. Chris sempat canggung sesaat lalu dengan tenang berkata bahwa adiknya tak perlu menyembunyikan apapun darinya. Demi menyerap energi sebanyak mungkin, Chris memutuskan untuk memancing amarah Vanessa lebih jauh lagi. Dan cara yang ia gunakan adalah dengan wajah paling menyebalkan ia berkata kalau otot dadanya jauh lebih besar dari dada gadis itu. Detik berikutnya sebuah pukulan telak mendarat di perutnya. Semua udara keluar dari parunya dan semburan merah menyembur dari mulutnya. Tak peduli dengan kondisi lawannya Vanessa, terus menghajarnya dengan membabi buta. Chris sudah seperti samsak tinju baginya, tapi anehnya energi yang berhasil diserap sangatlah sedikit. Jadi walau kesakitan ia, kembali memprovokasi gadis itu, membuat amarahnya meledak seperti api yang membakar segalanya. Chris masih butuh lebih banyak energi, maka ia berkata pada gadis yang sudah murka itu, kalau ia sengaja menunggu di depan pintu sampai Vanessa mulai berganti pakaian. Setelah berteriak emosional, "Apa kau mau kuhabisi sekarang juga?" Gadis itu langsung menghajar sang tokoh utama hingga tak sadarkan diri. Setelah serangan terakhir itu, Chris tak bisa langsung berdiri, tapi ia berhasil menyerap 500 unit energi. Hasil yang sangat memuaskan. Tiba-tiba saja, seseorang memanggilnya. Chris keringat dingin melihat Monica. Di ambang pintu menatapnya tajam, dan bertanya apa yang dilakukannya di kamar putrinya selarut ini. Sang tokoh utama merasakan aura kebencian luar biasa darinya, dan berhasil menyerap 114 unit energi. Ia memutuskan inilah saatnya untuk kabur.
Ia pun mengucapkan selamat malam pada mereka lalu diam-diam menyelinap pergi. Sementara itu, Vanessa yang masih kesal bertanya pada ibunya apa semua ini lelucon konyol dari kakaknya itu. Sambil bersembunyi dari dua ibu dan anak yang berbahaya itu, sang putra iblis menguji kekuatannya. Ia mencoba menusuk perutnya sendiri dengan pisau, tapi pisaunya malah hancur berkeping-keping. Keesokan paginya di sekolah Chris, sadar bahwa ia telah menemukan tambang emas energi. Kemudian dia berdiri di tengah koridor, berteriak kencang, lalu mengacungkan jari tengahnya ke semua orang yang berkumpul. Ia menyerap energi kebencian mereka, dan mendadak jadi sangat suka pergi ke sekolah. Saat sang tokoh utama berjalan di koridor, seseorang memanggilnya dari belakang. Guru kelasnya si cantik Vivian Adams, yang dijuluki Dewi Sekolah, menanyakan kabarnya dengan ramah. Seketika, Chris merasakan gelombang energi permusuhan. Rupanya berasal dari para siswa pria yang cemburu padanya. Lalu, tokoh utama kita memutuskan untuk berpura-pura pingsan demi menyerap lebih banyak energi lagi. Dengan wajah memelas, ia pun jatuh tepat di pelukan sang guru. Karena panik, Viviane memutuskan untuk membawanya ke ruang kesehatan agar dokter bisa memeriksanya. Sang tokoh utama bergumam di dada Vivian berkata, tak mau bertemu dokter membuatnya bingung sekaligus berdebar. Sementara itu, para siswa di sekitarnya syok dan marah besar. Chris lalu menambahkan ia sakit bukan karena fisik, tapi karena cinta. Tingkat kebencian di sekitarnya langsung meroket, dan ia sangat puas. Sepulang sekolah, sang tokoh utama duduk di bangku menunggu Vanessa. Tiba-tiba gerombolan siswa tadi menyergapnya dari belakang. Mereka menutup kepalanya dengan karung dan mulai menghajarnya. Tapi Chris yang sudah lebih kuat dengan tenang menahan semua serangan mereka. Tepat pada saat itu, Vanessa kebetulan lewat. Ia melihat kakaknya dikeroyok, dan langsung berlari menolong sambil berteriak bahwa hanya dia yang boleh menghajar Chris. Namun kekuatan mereka tak sebanding. Gadis itu langsung terdorong ke samping tanpa perlawanan berarti. Tapi mendengar suaranya saja, sudah cukup untuk membangkitkan kekuatan sang tokoh utama. Ia pun membubarkan semua pengeroyoknya. Chris bangkit dan melepas karung di kepalanya, yakin Vanessa yang menolongnya. Tapi ia sedikit terkejut. Chris mencoba menyadarkan gadis itu, mengatakan kalau ini bukan salahnya. Dia takut Monica akan menghabisinya jika semua rahasia terbongkar. Anehnya, Chris tak merasakan kebencian darinya yang membuatnya sangat terkejut. Vanessa masih belum sadarkan diri. Akhirnya pria itu menggendongnya pulang, sambil terus berpikir betapa anehnya gadis ini. Beberapa hari kemudian, hidup sang putra iblis menjadi jauh lebih tenang. Vanessa bahkan membelanya di depan ibunya, mengaku dialah yang salah fokus saat latihan. Sementara itu, Chris terus mengumpulkan energi permusuhan di sekolah dengan sengaja memancing amarah semua orang. Suatu hari Chris tiba di sekolah, tapi anehnya tidak ada seorang pun di sana. Kemudian dia baru sadar ternyata sedang ada sebuah kompetisi. Ia pun bergegas ke arah kerumunan untuk menyerap energi sebanyak yang ia bisa. Seluruh penonton meneriakkan nama Vanessa, hal yang membuat Chris terkejut. Lalu sebuah pukulan keras melempar Vanessa keluar arena. Melihat itu, sang putra iblis melesat untuk menangkap gadis yang melayang itu. Chris berhasil menangkap Vanessa tepat sebelum ia mendarat dengan sangat keras. Dengan tatapan tajam, ia menatap lawan Vanessa yang menyatakan diri sebagai yang terkuat sambil mengejeknya. Namanya Max Fall, dia adalah pewaris dari perusahaan White Dog. Penonton terkejut dengan kekalahan gadis kuat itu, sementara Chris merasa sangat marah. Keesokan paginya, Chris dan Vanessa pergi bersama. Chris heran melihat gadis itu memakai kostum kesatria, yang dijawabnya bahwa malam ini ia akan bergabung dengan Ordo Ksatria. Pertandingan final perwakilan kelas sedang berlangsung, dan sebelum pertarungan dimulai, Nona Adams mengingatkan Vanessa dan Val kalau persahabatan harus diutamakan di atas kompetisi. Bersaing untuk gelar perwakilan kelas, Vanessa Evans, pewaris ksatria utama seorang siswi tahun kedua. Dan lawannya adalah Max Fall, pewaris perusahaan White Dog siswa dari kelas yang sama. Pertarungan pun dimulai dan suasana kembali memanas dengan hebat. Vanessa melompat tinggi untuk melancarkan pukulan kuat membuat lawannya terdiam terpaku. Lalu Max memutuskan memakai trik licik dan menciptakan zira sihir untuk melindungi dirinya dari serangan Evans. Setelah membuat pelindung itu, ia berharap bisa menggunakan kecepatannya untuk menyerang gadis itu, tanpa menyangka kalau Vanessa bisa memprediksi semua tindakannya. Dia juga menggunakan sihir dan melakukan serangan ksatria melompat dengan kakinya yang berbentuk seperti tapal kuda. Dengan itu dia menjatuhkan lawannya, dan dengan bangga menyatakan dirinya sebagai pemenang. Menikmati kemenangannya, gadis itu membelakangi lawannya sebuah kesalahan yang fatal. Detik berikutnya, sebuah pukulan kuat dari belakang membuatnya terlempar keluar dari arena. Nona Adams berbicara pada Nyonya Evans, menjelaskan bahwa dia tidak berhasil mengeluarkan Fall dari turnamen. Viviane juga menambahkan bahwa yang bisa ia lakukan hanyalah memindahkan Vanessa ke institusi pendidikan lain jika dia mau. Guru itu telah berbicara dengan Monica Centurion beberapa kali, menyatakan penyesalannya karena tidak bisa membantu gadis itu. Tapi Monica memotongnya sambil mengeluarkan sebatang rokok putih tipis dan sebuah pemantik dari sakunya. Sang kesatria menyulut ujung rokok itu hingga menyala. Setelah itu, dia melanjutkan bicara
dan meminta Vivian untuk tidak memanggilnya begitu karena gelar itu dilarang sejak 10 tahun yang lalu. Sambil mengapit rokok di giginya, wanita itu bertanya, apakah sang guru telah melakukan segalanya demi kemenangan Vanessa? Si Pirang meyakinkannya bahwa dia telah melakukan semua yang ia bisa demi kemenangan putri ksatria itu dan menambahkan bahwa gelar terhormat seperti itu tidak seharusnya dilarang. Nyonya Evans berkata, putrinya masih sangat ingat kejadian 10 tahun yang lalu dan dia harus berjanji pada putrinya bahwa jika dia menang, Monica akan melakukan semua yang ia bisa agar Vanessa diterima di Ordo Ksatria. Sang ksatria mengembuskan kepulan asap berbau tajam, merasa sedikit sedih karena dia teringat bahwa putrinya sekarang sedang hancur. Di kamarnya ia meratapi kekalahannya yang menyakitkan. Monica pun berdiri, lalu berterima kasih pada Guru Adams atas informasinya mengingatkan Vivian untuk segera pulang. Saat keluar, Chris menawarkan diri untuk menemaninya yang secara mengejutkan diterima. Setibanya di rumah, ia berterima kasih pada Chris, namun ucapannya dipotong. Chris bertanya pada sang guru, apa Val benar-benar akan jadi perwakilan senior? Ia menghela napas. Jika tak ada yang bisa mengalahkannya, Val memang akan terpilih. Saat ditanya alasannya, Chris hanya menjawab ia khawatir pada teman-temannya. Namun di dalam benaknya sebuah rencana besar mulai terbentuk. Keesokan harinya, Val dengan angkuh menyombongkan diri bahwa semua universitas top mengincarnya. Tentu saja hal itu membuat teman-teman sekelasnya muak. Pewaris klan White Dog itu berkhayal membayangkan seluruh dunia akan bertekuk lutut di hadapannya. Tiba-tiba pintu didobrak, Putra Iblis masuk dengan senyum angkuh mencari sang pemenang. Kehadirannya menyentak Max Pompeo. Kesombongannya seketika lenyap berganti ketakutan. Setelah sadar, ia menggebrak meja dengan marah. Beraninya pecundang itu mengganggunya. Dengan penuh keyakinan, Chris berkata, Val boleh memanggilnya sesuka hati, sementara aura permusuhan di kelas semakin pekat. Sang protagonis menantang pewaris White Dog, namun ia hanya ditertawakan, dianggap levelnya terlalu jauh. Si angkuh itu menerima tantangan, yakin 100% akan menang mudah. Tapi Chris sama sekali tidak puas dengan jawaban itu. Tanpa kesulitan, ia menekan wajah si Pirang ke meja mengingatkannya tentang sopan santun pada lawan. Tatapan mata sang protagonis berubah menjadi gelap. Auranya menjadi kelam dan menakutkan sambil menyebut Max adalah anjing yang patuh. Guru Chris sangat cemas. Level kekuatan Chris jauh di bawah Val, tapi ia tak bisa mencegah pertarungan ini. Tepat sebelum duel dimulai, Max mengejek bahwa kekuatan ayahnya tak akan bisa membantu Putra Iblis di sini. Ia lalu menyindir seragam sekolah Chris, menuduhnya tak punya uang untuk membeli baju tempur. Sang karakter utama menegaskan kalau pewaris White Dog terlalu banyak bicara dan tidak punya etika sama sekali. Si Pirang murka bersumpah akan mengakhiri riwayat Chris dalam pertarungan ini. Namun ia tak pernah menyangka satu pukulan saja mampu menghancurkan armor kebanggaannya. Pukulan dingin pewaris iblis selanjutnya mendarat telak di perut sang juara bertahan. Max terbatuk hebat, tak percaya dengan kenyataan pahit yang baru saja terjadi. Semua penonton termasuk Guru Adams terpana melihat kekuatan Chris yang luar biasa. Chris menatapnya dan berkata di kehidupan selanjutnya jadilah orang yang lebih baik. Ia lalu menghajar Val tanpa ampun. Vivian memohon agar ia berhenti cemas akan keadaan si Pirang. Ia berteriak bahwa Chris sudah menang, berharap amarahnya tidak merenggut nyawa lawannya. Dengan gerakan lincah, ia melompat ke atas ring menenangkan Chris dan mengingatkannya tentang konsekuensi fatal bagi keluarganya. Ia harus turun tangan. Sambil menarik bahu Chris, sang guru muda meyakinkan bahwa ia yang akan mengurus semuanya. Amarah yang membara membuat Chris tak sadar namanya terus dipanggil. Baru saat tangannya menyentuh Vivian, ia akhirnya tersadar dari amukannya. Dengan cemas, Guru Adams memintanya untuk tenang dan percaya padanya. Sambil menatap dingin pada si Pirang yang terkapar, Chris akhirnya setuju meninggalkan ring. Sang guru pun berterima kasih. Adams langsung memerintahkan agar Val yang setengah sadar dibawa ke UKS untuk dirawat cemas kalau White Dogs akan memulai masalah. Namun ia sedikit lega karena memahami Chris Aliwell bukanlah hal yang mudah. Lalu sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Ia mengundang pemuda itu untuk menjadi perwakilan siswa. Beberapa saat kemudian, Michelle Adams dipanggil oleh kepala sekolah. Ia dengan bangga membela tindakan Chris karena Val lah yang lebih dulu melanggar aturan. Tetapi wakil kepala sekolah sama sekali tidak setuju dengan pendapat Vivian. Dia menegaskan bahwa keadaan itu tidak memberi Chris hak untuk menghajar Max. Wakil kedua membantahnya, mengatakan itu adalah standar ganda yang tidak adil. Seolah pewaris White Dogs boleh memukul siapapun tapi dirinya sendiri tak tersentuh. Kepala sekolah menambahkan jika sekolah menyatakan Halliwell tak bersalah, bisa terjadi kekacauan umum. Dan Vivian yang pergelangan tangannya membiru karena cengkeraman Chris menyatakan bahwa dia punya pemikiran khusus tentang itu. Sambil mengangkat tangannya, ia menunjukkan bekas luka itu dan berkata, Chris harus menjadi perwakilan siswa. Ia segera menjelaskan kepada jajaran administrasi yang terpana bahwa pemuda itu tidak sengaja meninggalkan bekas. Bagaimanapun juga, sambil memeriksa lukanya, gadis itu menjelaskan bahwa prajurit tingkat 1 biasa takkan bisa menahannya. Karena itu Chris pantas belajar di sekolah ini. Argumen terakhir si Pirang membuat para anggota dewan sekolah berpikir keras.
Setelah menyalakan sebatang rokok, salah satu wakil meminta Vivian untuk meresmikannya agar White Dogs tidak bisa berkutik dan kasus ini ditutup. Sambil pergi, gadis itu mengingatkan bahwa pihak administrasi tetap harus bersiap menghadapi kunjungan mereka. Karena bagaimanapun Chris telah membuat Fall babak belur. Ketenangannya saat itu mengejutkan para tetua mereka bertanya-tanya apakah gadis itu hanya memanfaatkan mereka. Beberapa jam kemudian, di ruang kepala sekolah Monica Evans dan putrinya serta Max Fall dan ayahnya duduk saling berhadapan. Kepala sekolah berkata, mereka sudah tahu alasannya dan menyarankan untuk langsung ke pokok permasalahan. Mengingat alasannya, Vanessa tertawa tertahan, sementara ibunya susah payah menyembunyikan senyum puas. Di seberang mereka suasananya sangat berbeda. Ayah si pirang tampak murka, dan putranya yang penuh perban menatap penuh amarah. Tak tahan lagi, Vanessa tertawa terbahak-bahak melihat pemuda yang kalah dan babak belur itu. Presiden perusahaan White Dogs, ayah si pirang angkat bicara lebih dulu. Dia berkata, putranya siap meminta maaf pada Putri Monica, dan mereka akan melakukan apa saja, asalkan gadis itu menyerahkan Hollywell. Tapi dengan senyum ramah ia menolak semuanya, menyatakan bahwa ia sendiri membutuhkan anak itu dan tidak akan menjualnya. Presiden yang kesal itu pun beralih ke ancaman, meyakinkan gadis itu bahwa ia hanya menghormati prestasinya dan tidak menganggapnya layak atas gelarnya. Tak terima ibunya dihina, Vanessa mengepalkan tangan dan hendak menerjang pria tua itu. Tapi ibunya menghentikannya dengan tenang, meletakkan tangan di bahunya dengan wajah datar. Monica justru menyatakan bahwa ia bisa menganggap kata-kata pria tua itu sebagai ancaman langsung. Kepala sekolah dan wakilnya terkejut dengan kepercayaan diri Monica. Keringat dingin mengalir di pelipis mereka, menanti reaksi Presiden White Dogs. Pria itu, yang dahinya mulai berkeringat, mulai meminta maaf, mengatakan bahwa Chris bukanlah anggota keluarga Evans. Administrasi sekolah menyimpulkan bahwa Monica sangat menghargai Chris. Sementara itu, ia dengan tenang menuntun putrinya ke pintu keluar, menunjukkan bahwa ia tak akan melanjutkan percakapan sia-sia ini. Saat ia pergi, pria tua itu berteriak bahwa Chris tetaplah iblis. Lalu Monica yang sudah jengkel berkata bahwa ia telah bertaruh jika Chris menjadi iblis dan lepas kendali ia sendiri yang akan membereskannya. Tiba-tiba, Chris bersin dengan kencang sambil mengeluh tentang siapa yang sedang membicarakannya. Chris merasa kesal karena dipaksa pergi ke tempat yang tidak ia inginkan. Saat bus membawanya, Chris mulai merasa bosan. Di dalam bos matanya menangkap seorang gadis. Senyum iseng pun muncul. Sorot matanya penuh kelicikan, siap menggoda mangsanya. Tanpa ragu, Chris melontarkan asumsi terburuknya, membuat gadis itu panik. Karena panik, gadis itu berlari ke supir memintanya menghentikan bus. Suasana di bus berikutnya semakin memanas, penuh dengan permusuhan. Ini justru menyenangkan pria bertanduk satu itu yang menikmati hasilnya. Kesenangan Chris sirna saat bus tiba di tujuan yang penuh sesak. Merasakan energi tak terduga, Chris mencari sumber kekuatan yang ia kenal. Tak butuh waktu lama, matanya langsung menemukan sosok yang dikenalnya. Sadar ibu angkatnya tahu. Ulahnya Chris langsung membalas dengan sebuah gestur. Dengan wajah dramatis, pria itu dengan senang hati mengacungkan jari tengahnya. Teriakan kesal Vanessa justru menjadi suntikan energi untuknya. Puas dengan reaksinya, Chris melenggang pergi dengan energi baru. Sebuah pengumuman terdengar, kompetisi Liga SMA akan segera dimulai. Saat pembawa acara bicara tentang persatuan, dan meminta tepuk tangan, pikiran Chris sudah melayang jauh. Ia menantikan tamu tak terduga yang bisa memberinya lebih banyak energi. Pengumuman berlanjut, peserta diberi waktu 5 menit untuk perkenalan. Semua orang menyuarakan sumpahnya, sementara Chris memikirkan gilirannya. Seperti yang diduga, dia sama sekali tidak peduli. Saat di panggung, pria itu menyebut semua orang sampah sambil mengacungkan kedua jari tengahnya. Penonton terkejut. Vanessa menutupi wajahnya, bergumam tak mengenalnya. Sutradara bertanya pada Nona Adams, apakah ini berlebihan, dan dia setuju. Aturannya, para peserta dikirim ke sebuah pulau selama sebulan. Makanan hanya untuk 3 hari pertama, setelah itu mereka harus bertahan hidup. Puluhan monster dari gerbang iblis juga telah dilepaskan di pulau itu. Kumpulkan bola energi dari mereka untuk poin 100 teratas akan bertarung di arena. Sebagai bantuan, peserta diberi suar untuk sinyal dalam situasi darurat. Tapi mereka yang diselamatkan akan langsung didiskualifikasi. Dengan sihir khusus, para siswa dipindahkan ke dalam pesawat. Di dalam pesawat, ia mendengar teriakan iblis dan menoleh untuk melihat siapa yang dimaksud. Namun beberapa detik kemudian, ia sadar semua tatapan marah dan serangan ditujukan kepadanya. Sementara itu, Vanessa bertanya pada ibunya apakah Chris bisa meraih peringkat yang bagus. Monica menjawab dengan yakin bahwa Chris tidak akan berhasil. Vanessa membantah, tapi ibunya menjelaskan bahwa wilayah itu takkan membiarkan iblis menang. Ia sedih sadar bahwa para pemain lain takkan membiarkan putra iblis itu menang. Melihatnya diserang di layar hati, gadis itu yang sudah gelisah terasa sesak, dan ia tulus mendoakan keberuntungan untuknya. Orang-orang menyerangnya dengan ganas. Merasa terpancing, sang iblis pun akhirnya melawan. Dengan mudah ia memukul mundur sekelompok petarung yang mencoba menjatuhkannya.
Sambil melontarkan hinaan terakhir, Chris melambaikan tangan dan menyambar tasnya. Setelah menyindir mereka, pria itu mendobrak pintu dan melompat dari pesawat. Para penonton ngeri melihat peserta lain berjatuhan dari langit. Notifikasi sistem berbunyi, balon penyelamat aktif, pemain didiskualifikasi. Suasana menegang tapi si tanduk satu malah kagum pada alat itu. Penonton geram, mereka penasaran. Siapa pemuda dari sekolah anta berantah itu? Meski arenanya di pegunungan, Chris berhasil mendarat dengan mulus. Berbeda dari yang lain, Vanessa justru tersenyum lega melihatnya baik-baik saja. Tiba-tiba, kita... Gadis mata ungu itu mendengar bisikan kalau si iblis akan dihabisi. Banteng hantu level 3. Sementara itu, Chris dengan santai menganalisis situasinya mencari gudang sumber daya. Sebuah ancaman besar sudah mengincarnya dari kejauhan. Vanessa sangat cemas dalam hati, mencoba memperingatkan saudara angkatnya. Tanpa sadar, dua banteng liar menyeruduk Chris dari belakang. Brak. Terdengar suara benturan yang dahsyat. Burung-burung kabur, tapi Chris hanya menggaruk punggungnya mengeluh banyak serangga. Ketika dia berbalik, dua banteng itu terkapar dengan tanduk patah. Chris menyeringai, sepertinya ini akan seru. Di ruang rapat para juri ternganga. Dari mana datangnya kekuatan mengerikan itu? Di antara mereka, muncul sebuah pertanyaan sulit yang jawabannya sudah jelas. Anak itu adalah murid pahlawan ksatria Monica. Dia harus diawasi dengan ketat. Para guru pun saling berdiskusi. Tidak ada mata pelajaran seperti ini, artinya dia belajar sendiri. Belum hilang rasa kaget mereka. Mereka dibuat lebih syok lagi saat melihat Chris memakan bola energi monster. Padahal itu adalah kunci untuk menyelesaikan misi. Satu-satunya hal yang melegakan adalah dia tidak ikut memakan daging bantengnya. Chris sudah lupa aturan. Ia menikmati camilan tak terduga itu, toh dia tidak bisa memasak. Semangatnya kembali terisi, saatnya berburu poin. Setelah merebut anak beruang dari induknya, dia berlari sambil menyerap energi induk beruang yang marah, lalu menggoda hewan lain. Dia terus menyerap energi. Para penonton hanya bisa melongo kebingungan. Sambil membawa trofi ular raksasa, Chris melihat telinga anjing di semak-semak. Mengira itu anak anjing Chris, langsung menyergap dan menarik telinga itu. Ternyata yang ditariknya adalah seorang gadis. Tiba-tiba tiga kakaknya muncul. Gadis itu langsung berteriak minta tolong. Para kakaknya maju tanpa ragu untuk bertarung. Chris panik mencoba menjelaskan, ini cuma salah paham, dan mereka tampak mengerti. Tapi salah satu dari mereka menyindir, lalu kenapa kau menariknya seperti itu? Padahal tingkah mereka mirip anjing batin Chris. Chris melempar bangkai ular di hadapan mereka. Siapa yang bisa memasak? Tanyanya. Kakak-kakaknya tampak malu, tapi mata si bungsu langsung berbinar. Dia ingin memamerkan keahlian memasaknya. Melihat para gadis itu memasak, Chris merasa seperti sedang menonton acara TV. Setelah semua usaha keras itu, Chris berharap akan melihat masakan emas murni di wajan. Pemandangan di depannya membuatnya ngeri. Bagaimana masakan yang teliti bisa jadi begini? Terpaku di dekat wajan menatap hidangan tak dikenal. Chris menolak semua bujukan untuk mencicipi mahakarya mereka, malah mencoba menyuruh mereka memakannya. Perdebatan mereka terhenti oleh serangan pedang mendadak. Sosok gadis lain muncul, ia melompat dengan pedang saat yang lain masih terkejut. Tapi bukan hanya mereka yang terkejut. Sang iblis pun terperangah mengenali gadis itu dari insiden pagi tadi dan langsung bereaksi cepat. Dengan sigap ia menarik adik termuda dan menjadikannya tamang hidup. Tak sempat mengerem ayunan pedangnya, sang kakak tak sengaja memotong rambut adiknya. Gadis itu dikuasai amarah yang justru menguntungkan si karakter utama. Si bungsu memohon untuk dilepaskan, tanpa ragu iblis itu melemparnya begitu saja. Para saudari langsung mengerumuninya menanyakan keadaannya. Si tanduk satu malah terhibur. Ia mulai mengejek ras anjing mereka, menyindir telinga mereka. Mendengar hinaan itu, si sulung murka dan menantangnya lagi, bersumpah akan mencabut tanduknya. Menanggapi ancamannya, Chris malah bercanda soal masakan mereka. Namun candaannya tak lucu bagi mereka, mereka bersiap menyerang. Chris kesal karena dikeroyok, mengingatkan bahwa dialah tokoh utamanya. Ia berbalik ke pohon di belakangnya mencabutnya, lalu mengayunkan batangnya untuk membubarkan mereka. Sadar mereka tak bisa menang, si sulung memutuskan maju sendiri. Mengayunkan pedangnya, ia menerjang iblis yang dibencinya. Sebagai balasan, sambil mengejek senjatanya, ia membalikkan keadaan dan menyerang dengan batang pohon runcing itu. Dia berhasil menangkis serangannya, menusukkan pedang tepat di tengahnya. Chris marah lalu melempar pohon itu bersama si gadis. Kakak tertua dari keluarga Kenine langsung menggunakan salah satu jurus andalannya. Sang tokoh utama tidak siap, ia terjatuh dan mengeluh karena tidak diberi aba-aba. Iblis yang murka itu melempar si gadis dengan gelombang api dahsyat. Vanessa yang menonton dari layar takjub melihat gadis itu sudah mencapai level kekuatan 3. Ibu Vanessa berkomentar bahwa gadis anjing itu punya masa depan cerah. Tapi Vanessa kembali cemas pada Chris saat gumpalan tanah melesat ke arahnya. Terkejut Aliwell masih berdiri, si gadis menyimpulkan itu karena dia anak iblis. Untuk mencegah serangan lanjutan pewaris iblis itu,
maju untuk pertarungan jarak dekat. Sadar akan niatnya, gadis itu berusaha menjaga jarak. Ia menciptakan pusaran api, mengumpulkan seluruh kekuatan, dan mengarahkannya pada si iblis. Dia mulai menerobos dinding energi api itu. Tak peduli sekuat apa si gadis menahannya, setelah menendang patah sebatang pohon, karakter utama melemparkannya ke pusat pusaran api. Asap hitam pekat dimaksudkan sebagai pengalih perhatian, tapi siasat itu gagal karena gadis itu kebal. Tapi sesuatu tidak berjalan sesuai rencananya. Menyelinap dari belakang, si tanduk satu mencengkeram bahunya dan menyatakan kekalahannya. Para penonton sangat tidak puas dengan kemenangan Aliwell yang tidak adil. Semua orang kecuali Vanessa dan Monica. Vanessa justru sangat senang, Monica heran kenapa Chris tidak sehebat ini sebelumnya. Sebagai hadiah, Chris menawari si sulung sup kepala buaya. Dia tak puas dan ingin makanan yang lebih baik. Tanpa ragu, putra iblis itu menyiram wajah gadis itu. Kaget dengan perlakuan Chris, gadis itu jatuh tergeletak. Para saudari anjing terkejut melihatnya. Hari ketiga, seekor anjing tiba-tiba muncul dan mencuri kebab. Staf pun mencoba menenangkan gadis kecil itu. Mereka meyakinkan bahwa makanan cukup untuk semua. Tiba-tiba sang protagonis melumpuhkan pelayan untuk mengambil makanan. Kelaparan Chris dan anjing itu langsung menyantap semuanya. Mereka puas tapi sadar telah menyerang para staf. Akhirnya mereka harus segera kabur dari sana. Tiba-tiba, saat terdesak, Chris malah berjanji akan mendapatkan makanan lebih banyak. 4 peserta lain sudah bergegas ke titik sumber daya. Setibanya di sana, mereka melihat putra iblis menyamar jadi staf. Berpura-pura melayani, ia menanyakan jenis pasokan yang mereka inginkan. Lalu sang tokoh utama menunjukkan semua pilihan makanan. Terpana mereka semua serempak memilih paket terbaik yang ditawarkan. Putra iblis itu meminta bayaran 4 bola energi. Mereka kaget. Tokoh utama itu menegaskan makan malam terbaik butuh bayaran. Sebagai alternatif lain, ia menawarkan paket terendah secara cuma-cuma, isinya hanya air dan biskuit. Salah satu anggota tim protes karena bayarannya terlalu tinggi. Dari kejauhan, para saudari itu ragu apakah rencananya akan berjalan. Namun tim itu setuju, dan akhirnya percaya pada si iblis. Dari luar terlihat tenang, tapi di dalam hati Chris sudah merasa menang. Untuk menekan mereka, ia pun mulai melakukan gertakan. Pura-pura tak sengaja membocorkan informasi rahasia. Si iblis akhirnya berhasil memancing mereka dengan umpannya. Ketua tim yang datang itu mulai menawar demi info rahasia tersebut. Berpura-pura baik, Chris kembali berbohong dan meminta mereka berjanji. Tipuannya berhasil. Para saudari bersorak ingin cepat mengambil bola itu. Dia berjanji tidak akan memberitahu siapapun tentang hadiah ganda di akhir permainan nanti. Sang pemimpin melihat ada tim lain yang mendekat dengan cepat. Karena itu tanpa ragu ia menukar 4 bola energinya. Mengamati dari samping, para saudari anjing mengakui kecerdikannya. Sementara itu para pengamat sangat marah dan mencari biang keladinya. Mereka bingung bagaimana anak itu bisa berhasil melakukan semua ini. Ia berteriak bahwa ini curang dan melanggar aturan main. Akan tetapi, kepala sekolah pria itu dengan cerdas menepis tuduhan tersebut. Ia bertanya, sejak kapan barter sumber daya dianggap pelanggaran? Tanpa disangka, perwakilan sekolah lain mulai mengeluh. Guru protagonis menghentikan debat. Jika aturan dilanggar, panitia pasti bertindak. Chris dengan gembira terus memanen hasil dari rencananya yang cerdik, mengumpulkan bola-bola energi yang diberikan padanya. Tiba-tiba suara dari helikopter membongkar segalanya, berteriak bahwa mereka semua telah ditipu. Anggota staf yang tertawan itu pun terjatuh dari atas. Ia berhasil membuka mulutnya dan berteriak mengungkap kalau Chris menggunakan info palsu untuk menguras energi peserta lain. Aura permusuhan di antara kerumunan mulai meningkat pesat. Keributan pun pecah saat semua orang mencoba mencari tahu siapa kawan dan lawan. Memanfaatkan momen itu, Chris dan tim barunya segera melarikan diri. Sambil terus kabur, sang pemuda memuji dirinya sendiri. Ia sangat puas bukan hanya dapat banyak bola, tapi ia juga berhasil mengumpulkan 317 energi permusuhan. Mengikuti jejaknya, salah satu saudari bertanya, berapa banyak bola yang berhasil ia kumpulkan? Tapi sang iblis tak mau membuka kartunya. Ia mengelak dengan mengatakan itu tidak penting. Si penanya tampak puas dengan jawaban itu dan berkata jumlah berapapun sudah cukup bagi mereka. Hal itu justru membuat Chris curiga. Ia ingin mengatakan sesuatu tapi terhenti oleh serangan tombak yang melesat ke arah mereka. Kakak tertua dengan gesit menangkis serangan itu. Senjata itu kembali ke pemiliknya yang berkuku merah tajam. Si pemilik tombak memuji reaksi mereka yang luar biasa. Tapi ia menambahkan kalau riwayat pemilik kemampuan hebat itu akan segera berakhir di sini. Permusuhan semakin terasa. Chris menyambut tamu tak diundang itu dengan senyum arogannya. Si kakak tertua segera menjelaskan kemampuan trio yang mengancam mereka. Ia bertaruh bahwa yang paling berbahaya adalah gadis berkerudung karena si pelempar tombak dari klan ular sangat menonjol dalam pertarungan jarak dekat. Gadis badak dari klan penakluk punya kekuatan fisik luar biasa, tapi rekan ketiga mereka masih bersembunyi. Hal itu membuatnya sulit dianalisis. Si wanita ular menawarkan diri untuk menghadapi lawan yang paling kuat, tapi si gadis berkerudung menolak dengan alasan semakin kuat lawannya, maka pertarungan akan cepat selesai. Ia lalu memerintahkan si ular untuk melawan Chris. Mendengar hal itu, sang kakak tertua memberitahu adik-adiknya untuk tidak ikut campur dan membiarkannya saja. Wanita ular itu berkata pada Chris
bahwa ia paling menyukainya dan mengajaknya bermain sambil menjilat tombaknya. Chris seketika jatuh dalam pesonanya. Kehilangan akal dan wajahnya memerah, ia mengoceh bahwa dirinya berasal dari keluarga terhormat. Para saudari yang berharap padanya hanya bisa melongo melihat reaksi sang pahlawan. Sambil menyentuh bibirnya, wanita ular itu melanjutkan dengan nada menggoda. Mulai sekarang Chris akan menjadi mainannya. Dengan kata-kata itu, si ular pun menyerang. Melihat itu, sang kakak berteriak panik agar Chris berhati-hati. Namun si tanduk satu mencegat tombak itu. Secepat kilat mengatakan ia tak sekejam itu. Lalu ia bertanya, bagaimana kalau kita mulai dengan target kecil? Misalnya sampai kau menangis. Si badak dan si kerudung terkejut melihat serangannya ditahan dengan mudah. Para saudari bersorak penuh semangat. Tanpa menunggu jawaban atas pertanyaannya, Chris menarik tombak itu hingga si ular berhadapan langsung dengannya. Begitu dekat ia mengulangi pertanyaannya dengan ejekan pedas memanggil wanita itu, "Tante." Reaksinya tak perlu ditunggu, tingkat permusuhan melonjak hingga 666. Dengan air mata berlinang, ia menghempaskan Chris dengan sabetan ekornya. Sang kakak menatap cemas. Saat itulah lawannya, si badak, telah menyelinap di belakangnya. Pukulan dahsyat menghantam si gadis ular hingga burung-burung berjatuhan. Lawannya benar-benar tanpa ampun. Sambil bangkit, Chris tampak bingung harus berbuat apa. Dengan murka si ular menyerang lagi, menyuruhnya menyiapkan kata-kata terakhir. Saat itulah, Chris memutuskan untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya lewat sistem. Penglihatannya menajam, kekuatannya bertambah, dan ayunannya menguat. Pukulannya membuat si ular terlempar. Chris kaget melihat tangannya terluka, pukulannya meleset. Dia mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata kelenturan tubuh suku ular mengurangi kekuatan serangannya. Sisik licinnya membelokkan arah pukulan, membuatnya terluka oleh senjatanya sendiri. Saat dia lengah, musuhnya pulih sambil tersenyum memuji pukulannya. Dengan tenang dia berkata terlahir untuk mengalahkan Chris, lalu mengincar kakinya. Saat itu Chris sadar pengalamannya bertarung masih sangat minim. Maka Chris berlari kencang menuju pohon raksasa terdekat. Dia bertanya mengapa si ular mengira dia akan melarikan diri. Ini baru pemanasan, serunya lalu mencabut pohon itu dan melemparkannya. Si ular menghindar dengan mudah. Hanya dalam sekejap mata, tombaknya melesat tepat ke arah titik lemah sang pahlawan. Namun ujung tombaknya malah patah. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Mengambil kesempatan, Chris langsung mencengkeram leher si ular dan mengangkatnya. Dengan gembira Chris berkata bahwa melempar pohon adalah bagian dari rencananya. Si ular tak percaya dirinya bisa tertipu semudah itu. Dia juga bingung bagaimana Chris bisa menahan serangan di area paling sensitif itu. Chris tertawa jahat. "Kau tak pernah dengar soal celana baja ya?" Dengan tatapan tajam dia bertanya apa yang harus dilakukannya pada si gadis ular. Sementara itu, kelima saudari bertarung sengit melawan dua rekan si ular. Gadis berkerudung itu tampak bosan, lawannya terlalu lemah untuknya. Tiba-tiba saja, dia melihat si ular terbaring di tanah lalu berlari dan bertanya cemas, apa yang terjadi padanya. Bukannya menjawab, si ular hanya berkata, dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Jawaban itu sama sekali tidak memuaskan si gadis berkerudung. Dia berteriak marah. "Apa yang iblis itu lakukan padamu?" Pertanyaan yang sama ada di benak yang lain. Sambil berjalan santai, Chris berkata dia tidak melakukan apa-apa. Masa nah lakukan apa-apa? Dia hanya mencoba jurus baru, dan amarah si ular justru memberinya kekuatan lebih. Di bawah tatapan tajam, si gadis berkerudung dan si ular yang ketakutan. Sang setengah iblis dengan gembira menceritakan bagaimana sebuah dunia baru terbuka untuknya. Gadis berambut perak itu berkata, "Karena kau bisa mengalahkannya, kau pantas menjadi lawanku." Sambil menarik pedangnya, dia memerintahkan pertarungan untuk segera dimulai. Dalam hati sang pahlawan berharap semoga berhasil pertarungan berat menantinya. Dia melesat secepat badai menodongkan pisau ke leher Chris dan memperkenalkan dirinya. Chris menahan pergelangan tangannya memuji teman barunya Lucy. "Kostum pembunuhmu keren juga." Para saudari berteriak agar dia tak bertarung sendirian, tapi Chris mengabaikannya. Lucy menjadi sangat marah dan memberitahunya dengan tatapan tajam. Melihat matanya yang menyala karena marah, Chris malah tertawa, seolah ingin memanasinya. Teman-temannya cemas, mereka tahu lawannya dibesarkan sebagai mesin petarung. Kekhawatiran mereka terbukti, kaki sang iblis langsung terluka. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan dengan kecepatan kilat. Satu goresan dalam kembali terukir di sisi kanan sang pahlawan. Gerakan Lucy tak terbaca. Chris sadar gadis ini jauh lebih hebat hingga sebuah belati dingin menempel di lehernya. Lucy berbisik, "Jika ini batasmu maka permainan berakhir." Kecepatan lawannya luar biasa. Chris tak sempat menghindar dan luka terus bertambah. Melihat Chris yang semakin terdesak, Vivian Adams dan yang lain menatap layar dengan cemas. Namun tidak semua orang merasakan hal yang sama. Para perwakilan sekolah lain justru bersorak gembira melihat sang iblis terluka, mendukung Lucy untuk segera mengakhirinya. Vanessa merasa cemas sekaligus kesal karena Chris berani kalah dari orang lain selain dirinya. Tapi Monica dengan tenang menenangkan putrinya, menyuruhnya untuk memperhatikan ekspresi wajah Chris. Gadis itu pun menuruti ibunya. Mata ungunya menatap tajam ke arah layar, mencari petunjuk di wajah kakak tirinya. Benarkah dia punya rencana tersembunyi? Sementara itu di arena, terus diserang Chris sadar ia kalah telak.
dalam kecepatan dan pengalaman bertarung. Staminanya terkuras habis hanya untuk bertahan. Dengan tubuh penuh luka, hanya ada satu cara untuk keluar dari situasi ini. Chris bangkit dan berteriak, "Hei nenek tua, seranganmu payah sekali. Apa kau pantas disebut pejuang?" Dalam benaknya ia harus memaksa gadis itu menghabisinya secepat mungkin. Para penonton ternganga tak percaya dengan tindakan konyolnya. Chris terus melontarkan ejekan menyuruh gadis berkerudung itu untuk tidak bersembunyi dan melanjutkan pertarungan. Atau setidaknya memijatnya, dan dia akan memberinya rating 5 bintang. Setiap kali serangan mendarat, Chris malah mengejeknya lemah untuk seorang pembunuh elit. Vanessa menatap ngeri, lalu menggenggam tangan ibunya, bertanya apa dia perlu memesan peti jenazah. Soalnya tubuh kakaknya besar, peti ukuran khusus harus dipesan terlebih dahulu. Sang ibu terus menatap putranya mencoba memahami rencananya dengan sangat fokus. Aura permusuhan sang pembunuh semakin pekat. Chris mulai kesal gadis itu, tak terpancing provokasinya sama sekali. Ini bisa benar-benar jadi akhir baginya. Tapi dia yakin kelemahan terbesar seorang pembunuh adalah kurangnya kontrol diri. Karena itu dia harus bertahan membuatnya lepas kendali dan membalikan keadaan. Saat itu, sebuah celah muncul, gerakan Lucy sedikit melambat dan Chris langsung memanfaatkan kesempatan itu. Dia mengerahkan sisa tenaganya untuk memperkuat tubuh. Melampaui kecepatan lawannya, sebuah pukulan telak mendarat di wajah Lucy. Gadis itu terpental tapi Chris berhasil menangkap kakinya. Lucy mati-matian menahan diri agar tak terpancing. Chris membanting Lucy ke tanah sekuat tenaga, tapi gagal membuatnya goyah. Gadis itu hanya fokus menahan diri, tak mau menunjukkan kelemahannya dan berusaha kembali waspada. Untuk pertama kalinya sang pembunuh merasa frustrasi. Detik berikutnya sesuatu yang tak terduga terjadi. Chris melancarkan serangan sikut pamungkasnya. Lucy bersiap menerima serangan. Tapi tiba-tiba sebatang pohon muncul dan mementalkan Chris. Seekor badak datang membela sang pembunuh. "Beraninya kau melukai adikku." Kakaknya yang murka tak terhentikan. Anehnya semua pukulannya tak mengenainya. Prajurit takkan menyerah. Ia menyerang lagi. Sekali lagi, amarahnya memuncak tapi serangannya sia-sia. Kemarahannya justru menguntungkan lawannya. Menyerap energinya, Chris terus memprovokasinya agar lebih marah. Ia pun terpancing oleh provokasinya. "Jangan remehkan aku." Tapi ia terjebak. Matanya terbelalak, ia tak bisa lepas. Satu gerakan zirahnya hancur berkeping. Gadis itu menangis menutupi tubuhnya. Ia menatapnya dengan tajam. Rasa bencinya tak kunjung padam. Tapi Chris malah terpesona dengan tubuhnya. Tombak dari belakang menyadarkannya. 3 saudari itu pun kabur. Lucy mengancamnya tapi ia tak peduli. Dia malah menyesal membiarkan mereka pergi. Para anjing memujinya dengan gembira. Chris sadar lukanya sembuh cepat. Ia menyuruh mereka menaikkan peringkat. Mereka pun mengikuti Chris dengan riang. Kini mereka melawan cacing monster tak terhingga. Level 2 terasa seperti neraka. Para saudari itu tak mau masuk. Chris berkata akan menunggu bosnya. Tak butuh waktu lama. Pelindung para cacing pun muncul. Itu Ratu Kumbang level 5. "Siapa bilang kita yang melawan?" Chris berteriak, "Lawan monster ini demi energi." Dahakiliudit kelalipani. Kesempatan ini takkan datang lagi. Semua peserta pun berebut menyerangnya. Mereka berlomba-lomba menyerang sang ratu. Mereka saling ejek sambil menyerang. Sang ratu murka menyuruh mereka diam, tapi perisainya menahan semua serangan. Sadar lawannya sangatlah kuat, mereka mulai mencari cara menjebaknya. Chris heran ratu hanya diam saja. Ia takjub monster itu tanpa kelemahan. Tiba-tiba, saat menatap punggung ratu, matanya menangkap sebuah celah. Ia pun membisikkan sebuah rencana pada rekannya. Namun sang senior menolaknya. Rencana itu terlalu nekat dan bisa membahayakan nyawanya. Tapi Chris bersikeras risiko ini sepadan, dan penolakan bukanlah pilihan. Sambil membawa tombak, si tanduk satu maju, dan menghina ratu untuk memancingnya. Dengan satu teriakan, iblis itu melempar tombaknya sekuat tenaga ke punggung sang monster. Saat tombak menancap, Chris memberi isyarat agar rekannya segera bergerak sesuai rencana. Amarah sang ratu meledak begitu, Suzy melancarkan serangan tanahnya. Persis seperti saat pertama kali mereka bertarung melawan iblis itu. Ketika monster itu goyah, karena serangan Chris, melihatnya dugaannya ternyata benar, memusatkan seluruh kekuatan pada tinjunya. Chris menghantam titik itu dan berhasil mencabut kristalnya. Melihat rencananya berhasil, sang senior memuji kejelian Chris dengan gembira. Tapi kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Suara mengerikan terdengar dari belakang, membuat Suzy menoleh dengan waspada. Monster mengerikan muncul, membuka mulutnya yang besar bagai lubang hitam, dan mengincar tokoh utama kita. Ratu masih hidup larim, teriak rekannya sambil kabur lebih dulu. Saat Chris merasakan aura mengerikan itu, kepalanya sudah ada di dalam mulut sang monster. Suzy hanya bisa terpaku melihat tubuh Chris perlahan ditelan sang ratu, tanpa bisa menolong. Proses penelanan si tanduk satu berlangsung cepat dan tak terhentikan. Tiba-tiba terdengar suara robekan. Sebuah tangan iblis menembus keluar dari dalam. Diiringi dengan umpatan khasnya, Chris keluar dari bangkai ratu dengan pakaian robek dan berdiri dengan gagah. "Jangan boros energi, bodoh," teriak seseorang padanya. Kakak perempuannya bergegas menangkap Chris yang langsung pingsan dengan wajah mendarat di dadanya.
Suzy terkejut dan sangat khawatir dengan keadaan pemuda itu. Padahal mereka mengira semuanya sudah berakhir. Wakil kepala sekolah Hollywell segera meminta tim medis darurat dikirim ke lokasi. Dari monitor, keluarga angkat Chris melihat notifikasi sistem. Ia berhasil menyerap jiwa dan kekuatan iblis, termasuk armor dan kemampuan penyembuhan diri. Dengan perban di sekujur tubuh, ini. Si tanduk satu terbangun di ranjang rumah sakit mendengar semuanya. Seorang perawat ceria berseragam putih langsung menghampirinya. Gadis pirang dari ras sapi itu memiliki dada yang besar. Setelah menanyakan kabarnya, ia pergi memanggil dokter. Tapi Chris lebih peduli pada kekuatan barunya ketimbang bentuk tubuh sang perawat. Ia sangat bangga. Ia yang tadinya merasa tak berguna, ternyata memiliki kekuatan iblis tersembunyi. Ia bertanya-tanya mengapa kekuatan ini tidak bangkit lebih awal. Mungkin ia harus membuat seseorang kesal lagi untuk memicunya. Tanpa pikir panjang, ia pun memutuskan untuk langsung mencobanya. Ia berkonsentrasi merasakan energi dahsyat mengalir ke kepalan tangannya. Perban di tangannya robek. Kekuatan besar bergejolak di dalam dirinya. Jari tengahnya yang bebas kini dilapisi oleh armor bersisik. Tapi transformasinya berhenti di sana. Kekuatannya habis membuatnya menatap kecewa pada jarinya itu. Chris mencoba memancing emosi agar energinya kembali terisi. Ia pun mengamuk meluapkan semua kekesalannya pada kemampuannya yang tidak sempurna itu. Teringat soal naik level, sebuah ide muncul. Dengan mengorbankan satu unit sisik iblis, kini menutupi telapak tangannya. Dengan penuh harap ia menantikan transformasi selanjutnya di sisa lengannya. Saat seluruh lengannya terbungkus armor, si tanduk satu bersorak dalam hati, sebuah kemenangan. Saatnya mencoba kekuatan serangan barunya. Tepat saat itu perawat dan dokter datang. Dokter berkata luka dalamnya pulih dengan cepat dan dia bisa segera kembali normal dalam sebulan. Tapi si putra iblis menolak dia harus ikut kompetisi besok. Dokter dengan tenang menjelaskan Chris tidak bisa ikut kompetisi karena EOS-nya hancur dan butuh pemulihan. Saat perawat mengganti perbannya, Chris memikirkan cara tercepat untuk kabur dari rumah sakit. Sambil meminta maaf dalam hati, Chris memutuskan untuk menguji mekanisme energi lamanya. Dia mengulurkan tangan kanannya, lalu dengan cepat menyentuh perawat yang tidak sadar itu. Gadis itu berteriak kaget dan marah. Energi permusuhan naik 100 unit dan Chris berpura-pura itu hanya kecelakaan. Perawat itu pergi dengan kesal. Chris mengeluh karena energi yang didapatnya terlalu sedikit. Dengan kecepatan kilat, dia berlari di koridor menyentuh setiap perawat muda yang dia lewati. Masing-masing dari mereka memberinya dorongan energi permusuhan yang baru. Sambil memanen energi, Chris bisa menebak semua warna pakaian dalam yang dipakai para gadis itu. Dia bahkan tahu ukuran dada salah satunya adalah 3. Semua pasien pria yang melihatnya mengacungkan jempol hidung mereka sampai mimisan. Tapi karakter utama kita tidak berhenti di situ. Dia menggunakan kecepatan supernya, lalu mengambil pakaian dalam para pria itu dan mulai mengumpulkannya untuk mendapatkan energi. Beberapa hari kemudian, kursi penonton di sekitar arena pertarungan mulai terisi. Keluarga Evans yang datang menonton mengeluh karena Chris tidak bisa mengikuti kompetisi lanjutan. Tiba-tiba sebuah suara dari pengeras suara memanggil Chris Hollywell dari sekolah negeri 3 dan Louis Carroll dari sekolah negeri 2 untuk masuk ke arena. Pengumuman itu membuat Vanessa terkejut. Dia panik dan bertanya pada ibunya, bukankah kakak terluka parah? Kenapa dia di sini dengan piyama rumah sakit? Dengan perban yang masih melilit, Chris memasuki arena dengan langkah yang angkuh. Adiknya yang khawatir berteriak, "Kakak jangan lakukan itu." Saat wasit belum memberi aba-aba, Chris dan Louis berdiri di hadapannya. Chris terlihat sangat ceria sambil menyanyikan lagu. Hal itu membuat lawannya ketakutan. Dia mengira Chris sengaja mengintimidasinya. Saat mereka mendekati garis putih, Carole bersiap mencabut pedangnya sementara Chris terus bernyanyi membuat lawannya bingung. Tanpa diduga Chris tiba-tiba membungkuk dan mengulurkan tangannya, "Senang bertemu denganmu." Hal itu membuat lawannya semakin bingung. Setelah melepaskan sarung pedangnya, Louis memarahi dirinya sendiri karena tidak sopan. Dia balas membungkuk dan berkata, "Aku juga senang bertemu denganmu." Sambil terkekeh, melihat lawannya lengah, Chris memutuskan untuk memanfaatkan situasi. Dengan ayunan penuh, Chris memukul kepala lawannya sekuat tenaga. Pukulan itu begitu kuat hingga kepala Louis masuk ke tanah. Wasit mengumumkan kemenangan Chris. Dia hanya menjentikan jarinya dengan puas atas kemenangan mudahnya. Ibu dan adik Evans yang duduk di kursi penonton hanya bisa menutupi wajah mereka. Aku tidak kenal orang itu. Selama hari-hari pertandingan berikutnya, sifat tak tahu, malunya membantu Chris mengalahkan lawan satu persatu hanya dengan tipu muslihat dalam hitungan detik. Kemenangannya terus berlanjut sampai wasit memperkenalkannya pada kenalan lamanya. Seorang pembunuh bernama Lucy tiba-tiba muncul di atas ring. Gadis yang tampak rapuh itu datang dengan niat kuat untuk membalas dendam pada putra iblis itu. Sambil mengangkat jubahnya, si pembunuh menunjukkan pada musuhnya sebuah armor baru yang melindungi hampir seluruh tubuhnya. Seketika iblis itu mulai bertingkah konyol sama sekali bukan seperti dirinya. Lucy yang kebingungan pun bertanya di mana senjata pria itu. Chris menjawab tubuhnya adalah senjatanya. Lucy menganggapnya konyol,
Tapi pria itu tak menyerah. Ia mulai mengeluh kalau dia berasal dari keluarga miskin. Karena tidak punya uang, dia tidak mampu membeli senjata. Sambil menyarungkan pedangnya, Lucy berkata, dia tidak bisa melawan orang tak bersenjata. Tanpa ada pilihan lain, dia memutuskan untuk mengaku kalah. Chris langsung membujuknya untuk melepas zirah dan bertarung, bahkan menawarkan diri untuk ikut membuka baju. Hal itu membuat Lucy murka dan langsung melancarkan serangan pertamanya. Menahan serangan itu, Chris terkejut dengan kekuatannya yang baru. Rentetan serangan cepat menghujaninya membuatnya kesulitan untuk menahannya. Sambil bertahan, Chris berpikir jika bertemu Lucy lebih awal, riwayatnya pasti sudah tamat. Lucy juga sama sekali tidak menduga hal ini. Demi menjaga kehormatan keluarga dia, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerang putra iblis itu lagi. Serangan eksplosif baru itu bahkan lebih sulit untuk ditahan. Chris sadar dia tidak bisa menghentikannya. Satu serangan seperti itu lagi, dan tangannya bisa hancur. Jadi dia memutuskan untuk mencoba sebuah trik. Mungkin kali ini akan berhasil. Tapi Lucy melihat Chris bertahan sekuat tenaga, lalu menusuk perutnya dengan dua belati. Seketika cairan merah menyembur dari mulut putra iblis itu. Lucy tersenyum penuh kemenangan. Tapi Chris berkata kemenangan ini akan menjadi miliknya. Dia mengumpulkan sisa tenaganya dan melancarkan pukulan telak ke arah gadis itu. Zirahnya hancur berkeping-keping dan Lucy pun jatuh tak berdaya. Sambil mencabut belati Chris, memulihkan lukanya berkat kekuatan penyembuhan diri. Terdengar suara dentingan pedang Chris, berbalik dan melihat Suzy yang terluka parah, lalu segera memeluknya. Chris mencoba menghibur Suzy dengan candaan, meskipun dia sendiri bingung kenapa gadis sekuat itu bisa kalah. Anehnya ada banyak luka parah di sekujur tubuh Suzy. Tiba-tiba prajurit tingkat 3 lain bernama Jason muncul di arena. Chris yang menggendong Suzy terpaksa melompat untuk menghindari serangan mendadak itu. Dengan marah, putra iblis itu bertanya sinis, "Apa engkau tahu aturannya, dasar bodoh?" Pria berambut pirang dengan senyum manis itu berkata bahwa dia hanya menyapa. Sambil pergi, Jason menambahkan bahwa serangan pada Suzy hanyalah salam perkenalan. Dia berjanji akan menyelesaikan urusan mereka di pertemuan berikutnya. Akhirnya, Chris yang tertegun sadar bahwa target Jason sebenarnya adalah dirinya sendiri. Saat tim medis membawa Suzy, Chris berterima kasih atas pengorbanannya. Tapi gadis itu tidak suka mendengarnya. Dia berkata kalau dia belum akan menyerah. Akhirnya tibalah hari penentuan untuk mencari pemenang kompetisi tahun ini. Jason sudah menunggu di arena, tapi Chris belum terlihat. Tiba-tiba Vanessa menunjuk ke arah kakaknya. Pria bertanduk satu itu berjalan santai menyapa semua orang seolah dialah sang bintang. Tapi semua orang terkejut melihat apa yang dia kenakan. Jason menyindir apakah Chris datang untuk menyerah, yang dijawab dengan misterius, "Bukan urusanmu." Pertarungan pun dimulai. Lawannya langsung menguji kekuatan keluarga bertanduk itu. Putra iblis itu tidak suka dengan cara lawannya memanggilnya. Dengan nada mengejek ia bertanya apa lawannya sudah berkaca. Sang musuh melesat maju melancarkan serangan pertama. Tapi armor baru Chris dengan mudah menahannya. Tak gentar, ia mengakui armor itu hebat namun bersumpah akan tetap menaklukkan sang iblis. Sambil bersorak V, terus menyerang yakin bahwa Hollywell sudah diambang kekalahan. Melihat serangan telaknya Jason, terlalu cepat menyimpulkan kemenangan. Namun si tanduk satu menyadarkannya, menyuruhnya untuk melihat ke atas. Saat mendongak lawannya, melihat sesuatu yang menarik perhatian Ratu Kini, terbuka dan terbang ke arahnya. Bumbu-bumbu dari botol menyembur ke mata musuh. Ini memberi kesempatan bagi putra iblis untuk menyerang. Dengan murka V berkata, tadinya akan melepaskan Hollywell, tapi lawannya itu malah cari gara-gara. Tiba-tiba kabut hitam pekat menyelimuti seluruh arena. Suzy geram memberitahu Vanessa kalau ini jebakan untuk melumpuhkan kendali ruang Chris, sama seperti dulu. Berubah jadi raksasa, prajurit tingkat 3 dari klan Raja Iblis itu menyatakan sang pahlawan harus menuruti perintahnya. Tapi Chris punya rencana lain. Sebuah pukulan telak mendarat di rahangnya sambil mengusap pergelangan tangannya. Monster itu bertanya kesal wujud apa yang diambil lawannya, ia bahkan tak bisa mengenalinya. Monster itu mengaum akan menghabisinya. Sementara itu, sang guru bertanya-tanya dari mana asal murid seunik ini. Ibu angkatnya berkata, sekuat apapun putranya musuh itu, masih unggul dalam kekuatan. Menyerang dari belakang prajurit itu, tertawa mengejek si tanduk yang merasa paling istimewa. Si tanduk satu bertanya apakah lawannya berasal dari keluarga kerajaan. Monster itu membenarkan, mengaku sebagai algojo dari klan kerajaan. Saat putra iblis menangkis serangan dengan tangan kirinya, sang penyerang bingung. Iblis tak punya jurus bertahan seperti itu. Saat ditanya, Chris menjawab, "Aku ayahmu," lalu menghantam perutnya dengan keras. Melihat monster itu terbatuk, si tanduk satu mencibir menyebutnya algojo payah, yang tak ada apa-apanya. Saat Chris berbalik badan, mengira sudah menang, monster itu bangkit lagi. Dengan amarah ia mengayunkan pedangnya. Suzy dan Vanessa cemas, karena tiba-tiba suara pertarungan lenyap. Saat kegelapan sirna, terlihat monster itu berlutut dengan tanduk patah. Pedangnya sendiri kini menempel di lehernya. Semua penonton terkejut, tak ada yang menyangka Hollywell akan menang.
Tadi di tengah kabut monster itu, menyerang dari belakang sambil meneriakkan ancaman. Tapi Chris tak hanya menahannya, ia juga berhasil mendaratkan pukulan telak yang membuat lawannya limbung. Sambil berlutut monster itu tak percaya bagaimana si tanduk satu bisa tahu posisinya. Jawabannya sederhana. Untuk apa lagi bumbu-bumbu itu dibawa ke arena? Sebuah tebasan pedang dahsyat mematahkan tanduk sang monster, simbol kebanggaan keluarganya. Sambil mengaum, monster itu memberikan unit energinya pada sang lawan. Saat itu Amelia, ketua Ksatria Domba dan prajurit tingkat 2 muncul di arena. Mengambil belati dari balik dadanya, ia langsung melesat menyerang. Chris bersiap membalas dengan pedangnya. Tiba-tiba, lampu padam dan sang pahlawan terlempar oleh angin puyuh. Sesosok iblis raksasa muncul di tengah arena. Setelah melempar si tanduk satu Amelia, memarahi kedua monster itu karena tak mematuhi perintahnya untuk mundur. Monster raksasa itu menangkap Jason yang langsung meminta maaf pada ayahnya karena gagal mengalahkan si bodoh itu. Dalam gendongan ayahnya, Jason berteriak marah. Jika Hollywell membuatnya kesal lagi, ia takkan selamat. Chris hanya bisa terdiam saat tetua Van berkata sang iblis harus patuh padanya, lalu boleh menyerah secara sukarela. Bukan cuma Chris yang geram, para penonton di Aula Evans pun bereaksi sama. Jason yang kembali ke wujud aslinya marah. Ayahnya lebih menghargai si bodoh itu daripada dirinya. Amelia menoleh pada si tanduk satu. Apa pendapatmu soal pancingan ini? Aku sama sekali tidak setuju, jawabnya singkat. Tak peduli, Amelia langsung menerjangnya dengan belati berapi. Terpental perisai api, si domba mengancam akan menghancurkannya. Namun dia berbalik dengan tenang. Kau akan menyesalinya. Digendong ayahnya, Jason terus memancarkan aura permusuhan pada lawannya. Amarah membara karena merasa dipermalukan. Dia mengacungkan jari pada Chris, sementara Vanessa menasihati ibunya untuk memperlakukan Chris lebih baik. Hollywell menyindir sang juri, kenapa tidak langsung saja menunjuk pemenangnya. Amelia menyela, khawatirkan saja keselamatanmu, iblis. Level 9 bisa masuk ke arena. Ini artinya tempat ini sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Tiba-tiba kompetisi ditangguhkan, bus evakuasi datang menjemput anak-anak. Chris yang kesal akhirnya menyadari sesuatu. Pertandingan ini dihentikan agar Putra Satan tidak menjadi pemenangnya. Tapi Suzy meyakinkannya, penyelenggara memang selalu seperti itu. Chris terkejut saat para suster anjing mendekat dan berkata akan pergi juga. Suzy lalu mengajak semua orang untuk berterima kasih pada si tanduk satu. Jauh di lubuk hatimu kau itu orang baik, kata Suzy membuat sang iblis kebingungan. Lalu Suzy tiba-tiba memeluknya erat, membuatnya terpaku seketika. Sesampainya di bus bersama Chris, Suzy mengucapkan selamat tinggal, dan Chris hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Chris membeku, perlahan menatap telapak tangannya, mencoba menerima kenyataan. Di dalam bus ia terus memikirkan ucapan ayah Jason tentang penyesalan. Tiba-tiba bus berguncang hebat memicu kepanikan massal. Dari jendela Chris melihat rubah api raksasa yang mengerikan. Para penjaga langsung memerintahkan sopir untuk segera membawa anak-anak ke tempat aman. Mereka juga memerintahkan semua orang untuk bersiap bertempur selagi menunggu bantuan. Tak lama diumumkan bahwa mereka telah berhenti darurat di lokasi yang aman. Namun anak-anak masih sangat ketakutan, bahkan bersembunyi di bawah kursi. Mereka dievakuasi satu persatu, lalu mulai berbaris untuk pertahanan. Karena jika diserang, pintu baja tempat perlindungan ini tidak akan bertahan. Saat itu si tanduk satu meminta izin untuk bertemu sopir bos. Tapi staf menolaknya, berkata, semua urusan harus ditunda. Chris memaksa, urusanku ini jauh lebih penting. Sopir itu mendekat dan dengan kecepatan kilat Chris menghunuskan tangannya. Kenapa kau begitu membenciku? Chris sama sekali tidak mengerti kenapa orang asing bisa menyimpan benci sebesar itu. Para prajurit yang terkejut mengancam akan melepaskan tembakan jika ia tidak melepaskan sopir itu. Tiba-tiba, wajah si sopir menyeringai jahat dan berubah wujud menjadi monster ungu raksasa. Tapi sebelum monster itu sempat melakukan apapun, ia langsung tumbang. Tak berdaya, kekuatannya telah diserap oleh Chris yang dipuji para prajurit. Saat Hollywell mencoba kemampuan barunya, seorang prajurit bertanya bagaimana ia tahu sopir itu palsu. Dengan bangga ia menjawab bahwa sistem terus menunjukkan jendela kebencian dari arah sopir itu. Beberapa detik kemudian mereka sadar kalau ini adalah sebuah jebakan. Saat melarikan diri, mereka justru berhadapan dengan naga api raksasa dari alam baka. Pria bertanduk yang berpengalaman itu pun terperangah. Sang naga yang menyadari kedatangan mereka menjatuhkan mangsanya dan menyemburkan api. Dan detik berikutnya, semburan api raksasa nyaris mengenai sang tokoh utama yang berhasil melompat. Naga yang mengamuk itu mengejar Hollywell hendak menjadikannya santapan. Melihat sebuah bus, si pria bertanduk melompat. Naga itu pun menabrak logam keras. Para pengikut bersorak memuji penyelamat mereka. Aura permusuhan sang naga terus meningkat. Ini adalah sebuah kesempatan emas baginya. Seolah takdir berpihak padanya, iblis itu pun berlari ke arah sang naga. Dalam sekejap musuh itu dibuat tak berdaya. Para prajurit pun tercengang melihatnya. Tiba-tiba radio mengabarkan bahwa kota anjing sedang diserang dan butuh bantuan. Sambil membawa sisa-sisa naga, Chris bergegas menuju radio. Mengetahui kabar itu,
Ia merebut alat militer itu dan pergi menolong para saudarinya. Sementara itu, di kota anjing, dua iblis wanita cantik merasa heran dengan misi yang melarang mereka melukai siapapun. Mereka harus membawa Chris, seorang pejuang yang tangguh. Tiba-tiba Chris melesat ke arah iblis, berambut merah muda dan jatuh tepat di dekapannya. Karena tak sengaja menabraknya, sang protagonis panik dan berusaha menahannya. Setelah memastikan keduanya baik-baik saja, ia memperkenalkan diri sebagai utusan dan memberikan sisik naga. Gadis itu langsung terpikat dan dengan cemas menanyakan keadaannya. Setelah itu, ia memeluknya dan mengajaknya bergabung dengan tim mereka. Chris setuju. Gadis itu segera membawanya dan berkata, Chris bisa memanggilnya adik. Di tempat lain, Suzy sedang menenangkan saudari-saudarinya, meyakinkan bahwa bantuan akan segera datang. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat ia kenal bertanya apakah mereka ada di sana. Sesaat kemudian Chris muncul di balik jeruji dengan bekas lipstik di wajahnya. Suzy terkejut bertanya apakah dia benar-benar bersekongkol dengan iblis itu. Saat itu gadis berambut merah muda muncul dan tersenyum licik menyadari kakak barunya telah menemukan kekasihnya. Bagaikan disambar petir, Suzy membeku, lalu dengan marah menyerang pria bertanduk itu. Ia menuntut penjelasan atas perkataannya pada teman-teman barunya. Tapi Chris membekap mulutnya dengan telapak tangannya, membuatnya semakin terkejut. Sebuah alat penyadap tersembunyi di tangannya saat Chris berbisik pada Suzy. Iblis itu mendekati Chris dengan angkuh, berkata bahwa mereka tak sepadan dengannya. Chris memeluk gadis berambut merah muda itu dan berterima kasih. Para saudari sangat marah dengan ucapan iblis itu. Sementara Suzy masih terpaku di tempatnya. Ia mengambil alat penyadap dari mulutnya kaget, karena Chris menyelinap masuk hanya untuk mereka. Suzy mendengar negosiasi militer di radio. Tiba-tiba mereka menyadari ada saluran tambahan. Kemudian, Suzy menenangkan mereka, menjelaskan bahwa Chris hanya berpura-pura menjadi iblis dan memberinya penyadap. Sementara itu, dua iblis tingkat 6 dan 4 memerintahkan serangan pada manusia buas. Sambil mendengarkan Chris menyusun rencana untuk mendapat energi baru dan mengajukan diri untuk misi itu. Sang pemimpin, iblis tulang tingkat 6, memuji para sukarelawan dan menjanjikan imbalan besar. Para iblis terkuat termasuk Chris berpisah dari kerumunan untuk menjalankan perintah. Chris terlempar sesuai koordinat yang diberikan, lalu mendarat dengan keras di tanah. Pertarungan iblis pecah, si tanduk satu pun memutuskan untuk kabur. Musuh langsung menyerbu mereka. Sambil kabur, Chris sadar hanya orang bodoh yang mau ikut campur. Bersembunyi di sebuah ruangan, putra iblis itu merasa bangga. Tapi ia langsung sedih, sadar tak ada yang bisa menolongnya. Tiba-tiba terdengar suara rantai. Ia menoleh ketakutan mencari sumber suara. Di belakangnya tergantung seorang iblis pirang dengan mulut tersumpal. Menyadari siapa yang membuatnya takut, Chris melambai canggung sambil tersenyum kaku. Aku pergi dulu, katanya sambil mundur. Mendengar gumaman dari gadis itu, si tanduk satu mendekat dan bertanya apakah ia ingin mengatakan sesuatu. Gadis itu mengangguk, tapi Chris malah menyentil dahinya. Aku suka suasana hening, katanya sinis. Terdengar suara dari balik pintu. Mereka ingin memeriksa tahanan. Mendengar itu, Chris mengumpat kesal. Matanya liar mencari tempat sembunyi. Dua pria bersenjata masuk ke ruangan itu. Bergelantungan di langit-langit, Chris memutuskan untuk tidak ikut campur agar tidak celaka. Namun jari-jari Chris mulai terpeleset dari langit-langit. Ia sadar tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tepat saat para penjaga pergi iblis itu merasa situasinya semakin gawat, ia berhasil mendarat dengan mulus. Sambil mengumpat, ia berpikir apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sialnya, tangan kiri Chris tak sengaja mendarat di dada gadis itu. Gadis itu bergumam marah dan Chris langsung menyuruhnya untuk diam. Tapi ia segera berhenti, sadar suaranya terlalu keras. Seketika, dua penjaga menerobos masuk dan melihat Chris dengan tangan yang masih di dada si iblis wanita. Dalam sekejap, tanpa pikir panjang, Chris sudah berada di belakang mereka. Ia membenturkan kepala keduanya dengan keras hingga mereka pingsan. Gadis yang tersumpal itu kembali bergumam dengan mata berkaca-kaca. Chris menoleh padanya. Jadi kau masih ingin mengatakan sesuatu? Dia mengangguk. Merasa kasihan, Chris melepas penyumbat mulutnya. Begitu bisa bicara, si pirang berteriak bahwa Chris wajib menyelamatkannya. Chris tak percaya. Gadis itu menjelaskan kalau tanduk V miliknya adalah bukti. Sambil tersenyum, Chris bertanya apa untungnya menolong dia. Dengan sedikit malu ia menjawab bahwa musuh kali ini hanya beruntung bisa menangkapnya. Ia pun mengajak Chris bekerja sama. Ia juga menambahkan bahwa di masa lalu, iblis seperti Chris bahkan tak pantas membawakan sandalnya. Ucapannya justru memancing amarah Chris. Tangannya tiba-tiba mencengkeram leher gadis itu. Sambil tersenyum, ia bilang gadis itu menarik. Ia mengingatkan bahwa iblis mendapat kekuatan dengan memakan sesamanya. Iblis wanita itu terkejut dan berteriak minta dilepaskan. Tiba-tiba, seseorang memanggil dari belakang. Rekan-rekan iblis Chris ternyata datang untuk mengambil tahanan itu. Iblis tengkorak mencoba menyerang Chris, tapi serangannya berhasil ditangkis dengan mudah. Sambil memegang si pirang, Chris beralasan hanya membetulkan kalungnya, membuat penyerangnya penasaran. Iblis tengkorak itu lalu mengambil si tawanan dan memuji penemuan Chris. Setelah itu mereka semua pergi. Namun di luar, salah satu dari mereka sudah ditodong senjata.
Satu tembakan telak menghantam iblis itu, membuatnya lenyap seketika. Iblis lainnya terkejut melihat serangan mendadak itu. Ternyata, satu detasemen tentara sudah mengepung rombongan kecil iblis itu. Satu iblis maju menciptakan perisai untuk mengalihkan perhatian sementara Chris dan yang lainnya kabur. Dengan kecepatan supernya Chris, bahkan berhasil menyalip iblis yang membawa si pirang. Tiba-tiba para iblis diserang oleh gajah raksasa bermata merah dengan bilah tajam di kaki mereka. Iblis tengkorak itu melepaskan si pirang. Halliwell dengan sigap menangkap dan membawanya kabur melalui portal meninggalkan kekacauan di belakang. Dengan sisa-sisa kekuatannya, tengkorak itu merangkak ke arah si tanduk satu, memohon pertolongan dengan janji imbalan. Namun pria itu tanpa ragu malah menghancurkan tengkoraknya dengan satu injakan. Sambil tersenyum licik, ia berkata akan mencarikan peti yang lebih bagus. Teringat sedang dikejar, ia pun berbalik. Para prajurit bersenjata mengejarnya. Dia sadar inilah saatnya untuk pergi. Kemunculannya dari portal sangat mengejutkan iblis yang lebih kuat di sana. Iblis tengkorak peringkat 6 itu dengan marah menanyakan keberadaan keponakannya dan iblis lainnya. Dengan wajah sedih Chris mengatakan bahwa iblis tengkorak itu telah gugur secara heroik. Pamannya tidak percaya dan bertanya lagi untuk memastikan kebenarannya. Tapi kesedihan di wajahnya langsung berganti dengan tawa jahat Chris mengaku itu hanya lelucon. Kenyataannya iblis itu kehilangan kakinya dan terlihat menyedihkan saat memohon bantuan Chris. Api amarah menyala di mata sang paman. Tiba-tiba si gadis pirang sadar dan semua perhatian tertuju padanya. Ia bangkit dan bertanya siapa pahlawan yang menyelamatkannya untuk diberi hadiah. Dengan senyum canggung putra iblis itu mengangkat tangannya. Gadis iblis itu terkejut melihat penyelamatnya. Ia terjatuh dan berteriak putus asa. Tapi pria itu dengan cepat menghentikan teriakannya dengan satu sentilan di antara kedua matanya. Tengkorak berjubah itu terperangah melihat kejadian barusan. Saat itu juga kelelawar datang membawa kabar buruk manusia telah mengaktifkan teleportasi dan menuju markas mereka. Sementara para iblis panik Chris diam-diam merasa lega karena para saudarinya kini telah bebas. Pria berjubah itu memerintahkan mundur ke markas lain. Ia menugaskan si tanduk satu untuk membawa gadis itu dan menjadikannya penanggung jawab. Halliwell meyakinkan bahwa semuanya akan dilakukan dengan sempurna. Dalam hati ia memutuskan bahwa inilah saatnya bertindak saat pertempuran mencapai puncaknya. Sambil menyampirkan gadis itu, di bahunya dia menunjuk arah untuk berlari. Si tanduk satu berlari ke sebuah gedung dan membanting pintu bersembunyi di sana bersama si gadis iblis yang berharga bagi para tengkorak.